Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Insani, mahasiswi program studi ilmu pendidikan agama Islam. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baiklah, langsung saja kita ke jawaban pertanyaan yang pertama, yakni tentang ayat yang menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi hamba dan khalifah Allah. Yang pertama, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kemudian arti perkatanya, wa dan ma tidaklah, khalaqtu telah menciptakan, al jinna jin, wal insa dan manusia, illa kecuali liya'budun untuk menyembah. Makna dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 ini yakni jin dan manusia diciptakan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah di sini dalam arti menyembah, menghamba, mengabdi, tunduk, taat, patuh kepada apa-apa yang dikehendakinya. Tundukkan ketaatan dan kepatuhan tersebut dalam kerangka beribadah kepada Allah harus total dan menyeluruh, baik lahir maupun batin. Dan semata-mata tujuan kita beribadah kepada Allah adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia ayat yang menyebutkan tentang bagaimana tujuan penciptaan manusia untuk menjadi hamba atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan kepada ayat yang menyebutkan tentang tujuan penciptaan manusia untuk menjadi khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mencikan namamu? Dia berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan untuk arti perkatanya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa dan iz ketika, qala berfirman, rabbuka Tuhanmu, li kepada al malaika para malaikat, inni sesungguhnya aku, ja'ilun hendak menjadikan, di al-ardi bumi, khalifah. Qalu mereka berkata, ataj'alu apakah engkau hendak menjadikan, fiha di bumi, man siapa yang yufsidu mereka merusak, fiha di bumi, man siapa yang yasfiku menumpahkan, ad-dima'a darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan wa nahnu sedangkan kami, nusabbihu bertasbih, bihamdika memujimu, wa nuqaddisu dan mensucikan laka namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala dia berfirman, inni sesungguhnya aku, a'lamu mengetahui, mala apa yang tidak, ta'lamun apa kamu ketahui. Nah, selanjutnya penjelasan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tentang tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi.
Untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi, manusia diberikan akal, pikiran, dan juga kalbu atau hati yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain. Nah, dengan akal pikiran tersebut, manusia bisa mengamati alam semesta, bisa berpikir, dan juga bisa memperoleh pendidikan. Dengan pendidikan tersebut, manusia juga bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengemban tugasnya sebagai khalifah di bumi, manusia diharapkan bisa mencapai tujuannya, yakni menggapai ridho Allah baik di dunia dan untuk menjadi bekal menggapai ridho Allah di akhirat. Oke, kita lanjut kepada jawaban dari pertanyaan yang kedua, yakni tentang istilah-istilah dalam pendidikan Islam. Ada tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan juga ta'dib. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya yakni robba yarbu, artinya bertambah atau tumbuh. Robbiya yarba berarti menjadi besar. Robba yarubu berarti memperbaiki, menuntun, memelihara, dan menjaga. Pengertian tarbiyah secara istilah yakni proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi fisik, intelektual, sosial, estetika, dan juga spiritual yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal dengan cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, dalam bahasa Indonesia, tarbiyah berarti pendidikan. Maka tarbiyah meliputi segala aspek, baik itu jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan, dan juga kemasyarakatan. Setelah tarbiyah ada ta'lim. Ta'lim berasal dari bahasa Arab yakni alama yu'allimu ta'liman, yang berarti mengeja atau memberi tanda, dan juga alama yu'allimu dan juga alima ya'lamu berarti mengerti, mengetahui sesuatu atau memberi tanda. Dalam bahasa Indonesia, ta'lim berarti pengajaran, dan secara istilah ta'lim yaitu usaha untuk menjadikan seseorang mengenal tanda-tanda yang membedakan satu hal dengan yang lainnya, dan juga memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang sesuatu. Taklim di sini berbeda dengan tarbiyah yang tadi. Kalau taklim lebih ke pengajaran bukan pendidikan, karena lebih khususnya ke ranah kognitif dalam tujuannya untuk yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang ketiga ada tazkiyah. Tazkiyah ini juga berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata zaka yuzaki tazkiyah, yang berarti pembersihan, penyucian, atau juga bertambah baik. Nah, dalam istilah tazkiyah ini berarti pembersihan, penyucian diri dari sifat-sifat yang tercela, dan juga memperbaiki dan juga menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji. Tazkiyah ini juga bukan hanya penyucian dan pembersihan diri, tetapi juga pembinaan dan pengembangan diri. Yang terakhir ada ta'dib. Nah, ini juga berasal dari bahasa Arab, yakni dari masdar adaba yu'adibu ta'diban, yang artinya mengajarkan sopan santun. Nah, secara istilah juga ta'dib ini mengajarkan sopan santun, berakhlak, beretika, beradab, dan juga bermoral. Nah, intinya ta'dib tersebut adalah proses menanamkan adab dan juga menanamkan nilai-nilai terhadap anak didik dalam masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga tentang penjelasan 9 prinsip pengembangan pendidikan dan pembelajaran menurut Kiai Haji Aam Abdus Salam. Yang pertama ada prinsip rohmaniyah. Nah, prinsip rohmaniyah sebagai pengembangan pendidikan dan atau pembelajaran yakni menempatkan kasih sayang, yang mana kasih sayang sebaiknya menjadi cara pandang dan pola sikap bagaimana kita mengembangkan komunikasi dan juga interaksi pada seluruh pembelajaran. Dalam penerapan prinsip rohmaniyah ini, rasa kasih sayang pendidik harus terlihat dan terasa oleh para peserta didik lewat interaksi edukatifnya. Dan dengan pengembangan prinsip rohmaniyah ini dapat mengembangkan komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran secara maksimal. Yang kedua ada prinsip takamuliyah atau integratif.
bahwa pengembangan teori dan praktek dibangun atas dasar keterpaduan yang kokoh. Nah, keterpaduan yang kokoh ini berdiri di atas paradigma Iqra, di mana tauhidullah sebagai fondasinya. Dan tauhidullah ini menempatkan alam dan kehidupan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan Allah sebagai sentral. Paduan ini yang dibangun atas dasar Iqra tersebut menyangkut pada aspek-aspek pengembangan sumber belajar, pengalaman belajar, dan juga kepribadian manusia. Ketiga, ada prinsip syumuliyah atau komprehensif. Nah, prinsip syumuliyah atau komprehensif ini bahwa pembelajaran itu mencakup seluruh entitas dan juga dimensi kehidupan. Semua menjadi perhatian pembelajaran jika hal itu ada kaitannya, juga fungsional dan bermakna bagi manusia dan kehidupannya secara menyeluruh. Ada prinsip wasaliyah atau kemediaan. Nah, pada prinsip ini fokus kepada pemberdayaan sumber belajar dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, prinsip ini menghendaki bahwa pembelajaran dapat berkembang dengan berbasis pada media dan juga sumber belajar. Yang kelima, ada prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Nah, pada prinsip ini bagaimana pengajaran dan pembelajaran bisa menempatkan semua entitas secara tepat dan juga proporsional, terutama di antara entitas yang memiliki arah yang sering dipandang berhadapan atau juga berlawanan gitu ya. Misalkan seperti ruhiyah, atau bisa disebut juga spiritualistik dengan madiyah, materialistik. Terus contoh yang lainnya juga duniawi, tentang keduniaan, atau juga ukhrawi gitu ya, tentang keakhiratan, dan lain sebagainya gitu ya. Dan semua aspek yang tadi yang berlawanan atau yang berhadapan tersebut harus bisa dikembangkan dan diberdayakan secara proporsional sesuai dengan kodrat dan bagaimana tujuan penciptaannya tersebut. Selanjutnya yang keenam, ada prinsip istimrariyah atau continue. Nah, dalam prinsip ini meskipun tujuan pembelajaran telah dicapai, tetapi bukan berarti proses pembelajaran juga terhenti gitu ya. Karena proses pembelajaran ini akan terus berlanjut selama manusia itu dapat masih mampu menangkap pesan baik secara konkret maupun abstrak. Nah, hal itu dikarenakan pembelajaran itu tidak boleh berhenti, karena pembelajaran itu tidak ada ujungnya gitu ya. Nah, selain kontinuitas atau keberlanjutan, prinsip ini juga berarti taklim itu bersifat dinamis gitu ya. Maksudnya adalah suatu pembelajaran harus bisa eksis, harus bisa bersifat dinamis untuk mampu memberikan solusi terbaik dalam setiap waktu dan juga tahapan perkembangan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip waqi'iyah atau kontekstual. Dalam prinsip waqi'iyah ini, dalam proses pengajaran atau pembelajaran harus menapak pada kenyataannya juga gitu ya, dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahan. Nah, kontekstual di sini bukan hanya sekedar lingkungan fisik saja, tetapi juga mencakup keseluruhan situasi dan makna yang menyertai atau yang inheren dengan keadaan tersebut. Nah, prinsip waqi'iyah ini menghendaki agar pembelajaran itu juga memperhatikan seluruh kenyataan yang terkait dan juga berusaha mencari hubungan maknawi dan juga fungsional antara kenyataan-kenyataan tersebut. Selanjutnya ada prinsip robaniyah atau ketuhanan gitu ya. Nah, prinsip robaniyah dalam taklim ini berarti pembelajaran itu harus menempatkan Rob atau Tuhan atau nilai-nilai ketuhanan sebagai rujukan dan tujuan utama dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran ini hendaknya diarahkan pula untuk melihat dan menghayati kehadiran serta keterlibatan Rob dalam seluruh fenomena. Nah, khususnya fenomena atau materi yang dipelajari tersebut gitu ya dalam taklim tersebut.
Nah, pembelajaran ini tidak hanya berujung pada penemuan ilmu atau perolehan keterampilan saja. Pembelajaran juga seyogianya berangkat dan berujung pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga keseluruhan proses, tujuan dan juga pengembangan dari pelajaran seyogianya berangkat dan berujung pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga keseluruhan proses, tujuan dan juga pengembangan kehidupan yang dihasilkannya itu merupakan pengintegrasian gitu ya, keterpaduan dari entitas-entitas dari entitas bumi dan juga dengan entitas langit gitu secara spiritual. Nah, yang terakhir ada prinsip uswiyah atau keteladanan, bahwa nilai-nilai yang tercermin gitu ya pada prinsip di atas yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, harus menemukan wujudnya yang konkret gitu. Nah, yang ada dalam perilaku nyata gitu ya, sebagai wujud prinsip yang bisa diteladani juga di contoh gitu. Nah, disinilah para pendidik harus mampu tampil sebagai uswah hasanah gitu ya, sebagai teladan yang baik, sebagai seseorang yang mampu diteladani oleh para peserta didiknya. Nah, pendidik juga harus mampu menampilkan diri dan seluruh perilakunya untuk menjadi rujukan bagi para peserta didik dalam pengembangan kepribadiannya yang sesuai nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang diagungkan. Oke, kita lanjut ke jawaban dari pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, yakni tentang penjelasan kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 terkait pengembangan konsep pendidikan Islam yang dibahas dalam tafsir Tarbawi. Konsep Iqra yang ada di tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 ini sebagai paradigma pembelajaran gitu ya. Nah, di sini ada sekurang-kurangnya mengandung 3 pokok pikiran. Yang pertama tentang pengakuan eksistensi manusia sebagai makhluk pembelajar, dan juga kedua ada pengakuan bahwa semua entitas baik itu konkret maupun abstrak, dan juga semua ayat maupun baik kauliyah maupun kauniyah sebagai sumber belajar atau sumber pembelajaran, dan juga yang ketiga tentang pengakuan tauhidullah sebagai prinsip utama pengembangan pembelajaran. Nah, langsung saja penjelasannya. Dalam ayat kedua ini ayat kedua ini hadir sebagai bagian integral daripadanya, yakni penjelasan tentang eksistensi manusia sebagai makhluk setelah eksistensi Tuhan sebagai pencipta gitu ya, sebagai satu-satunya kholik gitu. Oleh karena itu ayat kedua bukan hanya sekedar menjelaskan asal kejadian manusia secara biologis, tapi juga ayat itu menjelaskan eksistensi manusia sebagai makhluk secara komprehensif keseluruhan gitu ya. Nah, kedua eksistensi tadi, kholik dan juga makhluk tersebut, ditampilkan sebagai alasan atau juga pondasi kenapa atau bagaimana urgensi hadir perintah untuk kita belajar gitu ya, untuk Iqra, untuk belajar. Nah, untuk penjelasan yang kedua tentang ayat yang membelajarkan melalui sarana gitu ya, maknanya yang mengajarkan dan atau membelajarkan segala ilmu melalui sarana atau media. Ayat ini memberikan prinsip penting pada pembelajaran, bahwa Allah itu membelajarkan manusia tidak secara langsung, tapi melainkan melalui sarana pembelajaran. Nah, pembelajaran ini lebih berbasis kepada sarana atau media gitu ya, yakni menekankan pada pemberdayaan sumber belajar dan juga sumber belajar itu agar berfungsi dalam mendorong mu'allam melakukan kegiatan belajar secara aktif dan juga mandiri. Maka pengertian dua ayat itu tadi, jadi yang membelajarkan melalui sarana atau media, yakni membelajarkan manusia yang menyangkut segala sesuatu yang belum diketahuinya. Nah, jadi 4-5 ayat pertama surat Al-Alaq itu menjelaskan urgensi belajar dan juga pembelajaran yang didasarkan atas
pandangan menyeluruh terkait hakikat alam dan juga hakikat eksistensi manusia. Tauhidullah adalah satu-satunya al-Khaliq atau pencipta, dan segala sesuatu selain dia adalah makhluk yang diciptakan gitu ya, yang sepenuhnya tergantung kepadanya, seperti dalam ayat yang kedua. Nah, baik secara biologis, psikologis maupun sosiologis, manusia tergantung penuh kepadanya. Nah, ketergantungan ini bersifat primer kepada Rob, dan ketergantungan yang bersifat sekunder kepada semua makhluk adalah hakikat eksistensi manusia yang alami. Nah, dengan pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia dalam belajar dan juga pembelajaran, ketergantungan tersebut bisa berbalik menjadi keberdayaan, kekuatan, juga keharmonisan, dan juga keserasian, ketenangan, serta kepuasan. Pada kesimpulannya, konsep pendidikan Islam dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 ini, yang pertama konsep Tauhidullah gitu ya, sebagai pondasi dalam pengembangan pendidikan atau pembelajaran yang Islami gitu. Kemudian yang kedua, pengakuan eksistensi Sang Khaliq, pencipta juga makhluk ciptaannya yakni manusia, sebagai yang memberi ilmu, dan juga manusia sebagai pembelajar yang melakukan aktivitas atau proses belajar dan pembelajaran. Kemudian ada penjelasan tentang bagaimana semua entitas makhluk ciptaannya itu sebagai sumber belajar, bagaimana semua makhluk ciptaan Allah itu menjadi sumber dalam belajar atau pembelajaran. Dan alhamdulillah, baiklah, itu dia jawaban dari 4 pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.